Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Satu pertanyaan yang sebetulnya saya tidak menduga kalau ini akan ditanyakan kepada saya. Namun faktanya ditanyakan. Pertanyaannya memang remeh. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala memang selalu merespon dengan baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu memberikan payung hukum terhadap apapun yang terjadi dan apapun yang dilakukan oleh umatnya. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana hukumnya seseorang menggoreng ikan atau masak ikan dalam keadaan hidup? Masih hidup dicemplungin ke minyak panas, sreng. Masih hidup lalu kemudian dimasukin ke air yang sudah mendidih gitu. Nah, itu hukumnya bagaimana? Awalnya saya menduga ini pertanyaan ada-ada saja gitu. Tapi ternyata setelah saya cari tahu, Masya Allah, di dalam kitab Al-Bujairimi 'alal Minhaj itu dijelaskan bahwasannya wal mu'tamad, dalam qaul mu'tamad yang bisa dijadikan pegangan teguh, hillu qallis sama hayyan, halal hukumnya langsung menggoreng ikan dalam keadaan hidup. Udang masih hidup cemplungin ke wajan yang sudah minyaknya itu mendidih. Mungkin ada ikan-ikan tertentu, contoh lele mungkin, itu kan agak lama hidupnya meskipun dia tidak masuk ke dalam air. Wah, kesuwen gitu. Dicemplungin saja ke wajan itu, sreng begitu. Qaul mu'tamad mengatakan itu halal. Kalau halal berarti boleh. Namun demikian, ada ulama yang menyebutnya waqila yahrumu. Ada ulama yang mengatakan haram itu. Bukan haram mengkonsumsi ikannya. Karena ikan mutlak dikatakan memang binatang yang meskipun tanpa disembelih halal untuk dikonsumsi. Keharamannya adalah lit ta'dzib, karena itu ada unsur penyiksaannya. Karena itu para ulama kemudian memberikan tuntunan sebaiknya memang lepas dari khilaf ini, binatang itu sebelum dimasak dibiarkan dulu mati atau dimatikan dulu, dibunuh dalam tanda petik. Kayak lele itu dibunuh dulu. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang tidak ada unsur penyiksaannya. Kepiting mungkin biasanya itu hidup-hidup langsung sreng gitu, itu dibiarkan mati dulu. Ya dengan cara apapun, tidak langsung dimasukkan ke penggorengan atau ke panci yang mendidih airnya. Itu. Kalau hukum qaul mu'tamad memang halal saja. Akan tapi ada ulama yang mengatakan ini haram, unsur penyiksaannya itu yang menjadi titik tekannya. Oleh karenanya, sekali lagi yang aula, yang lebih utama adalah ya kita biarkan mati dulu lalu kemudian dimasak begitu. Nah, perlu diketahui bahwasanya binatang yang halal dikonsumsi dagingnya itu para ulama membagi dengan dua jenis, dua macam. Macam pertama disebut aisyu madbuhin. Ada memang binatang yang halal dikonsumsi dagingnya itu aisyu madbuhin. Hidupnya itu sudah dalam keadaan tersembelih memang. Hidupnya dalam keadaan tersembelih. Nah, yang kedua ada binatang yang hidupnya itu butuh disembelih. Karena hidupnya itu butuh disembelih, ya maka wajib ayam, kemudian kambing, kelinci, sapi dan sebagainya. Itu adalah aisyu ghairi madbuhin. Sedangkan binatang-binatang yang hidupnya sudah dalam keadaan tersembelih seperti ikan atau belalang, maka tidak perlu lagi untuk disembelih. Nah, kembali kepada ikan yang notabene bangkainya saja tanpa disembelih pun sudah halal dikonsumsi karena itu aisyu madbuhin. Tapi tetap kalau ada unsur penyiksaannya sebaiknya tidak melakukan hal itu.
Maka monggo jenengan renungkan sekali lagi, meskipun halal tapi ada unsur penyiksaannya. Tapi kalau saya bayangkan memang masuk ke wajan itu kan, lebih-lebih siksaan itu memang identik dengan api, dengan hal-hal yang mengandung unsur api atau panas lah, siksaan panas. Karena itu termasuk siksaan yang Allah berikan nanti kepada manusia di akhirat, yaitu di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, Allahumma sallimna. Maka sekali lagi saya ulangi, halal digoreng atau dimasak langsung, akan tapi lebih utama dibiarkan mati terlebih dahulu. Karena ada ulama yang mengatakan keharamannya karena ada unsur penyiksaannya. Semoga bermanfaat dan semoga kita lebih hati-hati lagi. Sekali lagi di dalam kitab Al-Bujairuni Alal Minhaj. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.